after salvation. Setelah keselamatan. Dan saya ingin mulai dari ini dulu. Tahukah saudara bahwa kita dipanggil untuk hidup bukan berdasarkan apa yang kita rasa, tetapi apa yang kita percaya. Bahkan sebenarnya kalau kita itu percaya perasaan kita adalah kebenaran, kita akan hidup berdasarkan perasaan itu. Karena kita hidup karena percaya. Apa yang kita percaya menentukan cara hidup kita. Betul nggak? Semua tingkah laku kita, apa yang kita percaya, apa yang kita anggap benar, sekalipun itu nggak benar, tapi kalau kita mempercayainya sebagai kebenaran, maka itu akan menentukan arah hidup kita. Menentukan cara hidup kita. Bagaimana kita hidup. Kita akan melihat orang-orang yang mempercayai hal konyol, tapi dia melakukannya dengan segenap hati. Kita tertawa karena kita pikir, kok betapa konyolnya yang dia percaya. Tapi buat dirinya, yang dia lakukan adalah sesuatu yang benar karena hidup itu tergantung dari apa yang kita percaya. Jadi kita harus mengevaluasi betul apa sih sebenarnya yang kita percaya dalam hidup ini. Kita harus mengevaluasi apakah yang kita percaya itu betul. Apakah yang kita percaya itu benar, bukan hanya sekedar asumsi. Bukan hanya sekedar asumsi, tapi benar-benar benar. Enggak ada yang lebih kuat daripada itu. Benar-benar benar. Coba lihat kanan kirinya, benar-benar benar. Nah, maksud saya, pastikan apa yang kita percaya itu benar-benar benar. Karena kalau kita salah mempercaya, kalau kita salah mempercayai sesuatu, kita akan terpenjara dengan apa yang kita percaya. Betul? Kalau saudara percaya bahwa saya ini wanita, padahal saya bukan wanita, saudara akan memperlakukan saya dengan salah karena kepercayaan yang salah dalam diri saudara. Betul nggak? Jadi setiap kali di tempat ini, setiap kali dengar firman Tuhan, itu kesempatan untuk kita mengevaluasi apa yang kita percaya selama ini. Jangan-jangan yang kita percaya itu cuma sekedar hoax karena banyak orang mengatakannya. Ada dua sebenarnya. Kepercayaan kita itu ada dua. Yang namanya kebenaran yang absolut. Yang kedua asumsi. Pilihannya cuma dua. Kebenaran yang absolut dan asumsi. Apa bedanya kebenaran sama asumsi? Karena kalau asumsi, di level asumsi yang kedua ini, itu sifatnya relatif. Artinya penilaian orang. Bukan sesuatu kebenaran yang absolut. Saya kasih contoh bedanya kebenaran sama asumsi. Adalah kebenaran kalau saya ini laki-laki. Adalah asumsi kalau saya ini tampan. Asumsi diri saya tampan. Ya kan? Itu kebenaran buat diri saya. Buat saudara mungkin itu bukan kebenaran. Ya kan? Bohong, dusta. Mana mungkin gitu kan. Tapi itu asumsi. Jadi kita harus mengevaluasi. Kita harus bisa membedakan apakah itu kebenaran, apakah itu asumsi. Karena hidup kita akan sangat tergantung dari apa yang kita percaya. Dan saudara harus melandaskan betul apa yang saudara percaya berdasarkan firman Tuhan. Kalau firman Tuhan berkata A, percayai A itu dan hidup seperti firman Tuhan. Maka saudara akan menjalani hidup yang berkemenangan. Contoh. Tadi saya waktu perjamuan kudus saya dapat impresi sekali bahwa banyak dari kita di sini masih bergumul tentang nilai diri kita. Orang dunia akan berkata bahwa nilai diri seseorang ditentukan dari berapa banyak yang dia punya, posisinya, berapa follower Instagramnya, ya kan? Semakin tinggi semua yang dia punya, follower Instagramnya, posisinya, semua yang dia punya, maka semakin tinggi nilainya. Padahal menurut firman Tuhan, yang kita punya, nilai diri kita itu tidak tergantung dari apa yang kita punya.
Tidak tergantung seberapa tinggi posisi kita. Tidak tergantung seberapa banyak follower Instagram kita. Tidak tergantung dari apa lagi. Apakah kita ini single atau sudah punya pacar? Apakah kita ini single atau sudah menikah? Halo? Enggak loh. Nilai diri kita ditentukan dari satu ini. Darahnya yang mahal sudah menebus kita. Dan kita akan hidup berdasarkan apa yang kita percaya. Kalau ada misal single, disindir sama orang, truk aja punya gandengan. Kok kamu belum punya gandengan? Kita marah, kita merasa tersinggung, kita harus mengevaluasi apa yang kita percaya. Jangan-jangan kita percaya bahwa status kita adalah nilai diri kita. Halo, kalau dia omong truk aja punya gandengan, kamu kok enggak? Katakan dengan tegas, saya bukan truk, saya biji mata Tuhan. Atau kalau lebih ekstrim lagi, bilang, apa namanya? Bahasa Jawanya itu, lakon menang buri. Kalau bahasa Alkitabiahnya itu gini, yang awal akan jadi yang terkemudian. Yang terkemudian akan jadi awal. Pilih, tinggal pilih mau yang mana. Yang rohani kelihatannya lebih mantap. Ya kan? Kita harus mengevaluasi apa yang kita percaya. Dan keselamatan, banyak orang Kristen salah persepsi tentang keselamatan. Ini baru akan masuk khotbah, tadi masih intro. Mau tahan 2 jam sama saya ya. Apa tadi? Ayo. Iya, ayo. Lihat, makanya Tuhan berkata, yang memiliki kerajaan Allah itu anak kecil. Itulah. Kita semua, apa 2 jam makan lapar? Enggak. Anak kecil, ayo. Ayo. Banyak salah persepsi tentang keselamatan. Kita pikir bahwa keselamatan itu adalah akhir. Tapi padahal keselamatan itu menurut Alkitab adalah awal. Keselamatan itu bukan hanya membawa kita supaya kita layak masuk ke surga. Saya ulang kalimat saya. Keselamatan tidak membuat saudara tidak bertujuan hanya supaya saudara masuk ke surga. Ke tempat yang indah, do nothing, hanya bisa kerjanya cuma makan, nyembah, makan, nyembah. Pernah bayangin surga yang kayak gitu? Tinggal pesen es jeruk 1, malaikat datang, iya jeruk ya pakai gula dikit, 20%, 30%. Keselamatan itu bukan hanya sekedar membawa kita masuk ke surga. Keselamatan itu adalah awal, bukan akhir. Keselamatan itu bukan destiny, bukan tujuan akhir. Itu cuma pintu gerbang untuk sebuah tujuan yang lebih mulia. Karena kalau keselamatan adalah akhir, ini yang akan terjadi. Setiap kali orang maju ke depan, angkat tangan, mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia langsung mati. Kenapa? Sudah diselamatkan. Apakah saya masuk di akal saudara? Halo? Nangkep maksud saya? Kalau keselamatan adalah akhir, kalau keselamatan adalah tujuan akhir, tujuan ultimate yang Tuhan sudah berikan buat kehidupan kita, yang Tuhan akan berikan buat hidup kita, maka setiap orang yang diselamatkan hari ini harusnya sudah pulang ke surga. Ngapain di dunia? Keselamatan itu bukan tujuan akhir Tuhan dalam kehidupan kita. Keselamatan itu baru pintu gerbang untuk kita masuk ke dalam rencana Allah yang lebih mulia untuk kita. Yang sebelum diselamatkan kita nggak bisa genapi itu. Nggak ada kan di tempat ini? Ya nggak ada lah, yang buktinya masih ada semua kan. Nggak ada yang pernah ngalami kan orang angkat tangan lalu langsung pulang lenyap gitu diangkat sama Tuhan. Nggak ada kan. Nah maksud saya. Karena keselamatan itu yang Allah berikan dalam kehidupan kita tujuannya ini. Keselamatan yang Allah berikan itu mengembalikan kita kepada keadaan dan tujuan sebelum dosa masuk dalam kehidupan manusia.
Jadi ketika kita diselamatkan, kita itu dibawa masuk, dikembalikan ke dalam sebuah keadaan dan tujuan semula Allah. Karena Allah menciptakan kita kan dengan sebuah purpose, dengan sebuah keadaan. Dengan keadaan awal, default yang Tuhan sudah berikan. Tapi itu semua dirusak karena dosa. Kita nggak bisa genapi keadaan dan tujuan itu karena dosa yang ada dalam hidup kita. Dosa yang masuk dalam kehidupan manusia. Jadi ketika kita diselamatkan, kita dikembalikan. Tuhan bermaksud untuk mengembalikan kita ke dalam keadaan dan tujuan semula sebelum dosa masuk dalam kehidupan manusia. Kejadian pasal 1 ayat 28, kita dari satu ayat itu kita akan pecah. Apa sih keadaan semula? Apa sih tujuan semula Allah ketika Allah menciptakan manusia? Kita akan lihat satu persatu. Sudah siap? Kejadian 1 ayat 28, baca sama-sama dengan saya. 2, 3. Saya suka sekali ketika Tuhan selesai ciptain semuanya, Tuhan ciptakan manusia terakhir. Lalu ayat 28 gini. Allah, apa? Baca dengan keras. Mereka belum buat apa-apa. Belum, betul? Adam dan Hawa baru Allah memberkati mereka. Berarti mereka tidak perlu lakukan apapun untuk ada dalam keadaan diberkati Tuhan. Allah memberkati mereka dan saudara, kadang-kadang kita itu pikir bahwa berkat itu adalah sesuatu yang abstrak, adalah sesuatu yang jauh dari hidup kita. Padahal berkat Tuhan itu sebenarnya sudah kita terima karena keselamatan itu diberikan buat kita. Kalau keselamatan itu mengembalikan kita ke dalam sebuah posisi atau keadaan semula sebelum dosa masuk, maka kita dikembalikan dalam posisi diberkati. Keselamatan mengembalikan keadaan kita sebagai orang yang diberkati. Saudara mungkin memperdebatkan ini, mana mungkin saya belum lakukan apa-apa tapi saya sudah diberkati. Saudara, untuk diberkati Tuhan, saudara nggak perlu lakukan apa-apa. Karena saudara diberkati Tuhan, itu karena karya Kristus di atas kayu salib. Saudara adalah orang yang diberkati Tuhan. Mungkin saudara masih, benar nggak ya? Ini pendeta sesat ini kelihatannya. Karena kita salah definisi bahwa berkat Tuhan itu datang bukan karena perbuatan. Berkat Tuhan itu datang karena status kita di dalam Tuhan. Hari ini, tahun ini tema tahunannya adalah Walking in Abundant Grace. Tahukah saudara bahwa berkat Tuhan atau sistem kerajaan Tuhan itu sistem kasih karunia? Bukan sistem gaji. Tahu nggak apa bedanya kasih karunia sama gaji? Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Bukan karena kita layak, bukan karena kita pantas mendapatkannya. Kasih karunia adalah sesuatu yang kita terima dari Tuhan. Dan itu tidak pantas. Nggak seharusnya kita terima, tapi dikasih. Itu kasih karunia. Tapi sistem gaji itu lain, sistem upah itu lain. Saudara harus kerja dulu, saudara harus melakukan sesuatu dulu, baru saudara dapatkan sesuai dengan pekerjaan saudara. Takarannya sesuai. Dengan job desk saudara. Dalam kerajaan Allah, sistemnya itu bukan sistem upah. Jadi tidak ada satupun dari kita yang bisa berkata, aku layak diberkati Tuhan. Enggak ada. Halo? Enggak ada dari satupun dari kita yang bisa berkata, aku pantas diberkati dengan level ini. Enggak ada. Karena kerajaan Allah, sistemnya adalah kasih karunia. Dia kasih. Dia beri karena dia memang penuh dengan belas kasihan, penuh dengan kasih. Ingin memberi dan memberi dalam kelimpahan. Tanpa lakukan apa-apa.
Keselamatan membawa kita ke dalam sebuah status diberkati. Karena berkat bukanlah hasil dari perbuatan kita, tapi hasil dari status kita. Siapa kita di dalam Tuhan? Berkat itu bukan untuk dikejar, tapi untuk diterima. Makanya kalau kita nyembah Tuhan itu kan gini. Berserah di hadapan Tuhan, kita mau berkata, Tuhan, aku nggak layak, aku nggak pantas. Tapi aku membutuhkanmu. Di situ ada blessing. Kata berkat itu dalam bahasa aslinya, itu ilustrasinya sama seperti kita menengadahkan tangan seperti ini. Dan Tuhan memberkati kita. Yan, sini Yan. Maju sini. Berkat itu ilustrasinya gini. Kita menengadahkan tangan dan Tuhan yang memberkati. Berkat itu bukan bekerja, berkat itu menerima. Saudara harus ngerti prinsip ini. Itu artinya kalau kita datang sama Tuhan, jangan datang dengan gini. Saudara. Kalau saudara gini, Tuhan gak responi dengan gini. Datang dengan kerendahan hati. Datang dengan kesadaran bahwa kita ini tidak mampu, kita ini tidak layak, kita ini butuh Tuhan. Jangan datang bawa umbul-umbul. Turunkan harga beras itu. Gak ada berkat di situ. Jangan datang dengan tangan yang mengepal. Datang dengan tangan yang terbuka. Tuhan akan memberkati kita. Dan itu, thank you. Dan itu terjadi sama ilustrasi orang yang, anak yang terhilang itu. Coba lihat. Lukas pasal 15 ayat 21. Kata anak itu kepada bapaknya, setelah anak ini pulang ya, setelah anak ini kembali sama bapaknya, sadar akan keadaannya, betapa miskinnya dia, sampai makan makanannya babi, bukan makan babi loh ya, makan babi masih enak. Ketika anak ini gak bisa makan, bahkan makanannya babi sekalipun gak bisa makan, dia bergumam, hamba bapakku makan jauh lebih enak daripada aku mau kembali sama bapakku. Aku mau minta ampun, minta maaf. Setelah semua yang aku lakukan, aku mau minta ampun, minta maaf. Aku mau kerja mengabdikan diriku sebagai budak. Halo? Anak ini bergumam seperti itu. Apa yang terjadi? Dia pulang ke rumah bapaknya yang berlari jemput dia, peluk dia. Dan ini yang terjadi. Lukas pasal 15 ayat 21. Kata anak itu kepadanya, Bapakku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah, bawa kemari jubah yang terbaik. Pakaikanlah itu kepadanya dan kenakanlah apa? Cincin pada jarinya dan sepatu pada kakinya. Jubah yang terbaik, cincin. Cincin itu melambangkan status. Status dari anak ini, dia disahkan, diangkat menjadi anak. Anaknya kembali. Anaknya yang hilang waktu dia pulang kembali belum kerja apa-apa. Dikasih cincin. Dikasih posisi, dikasih status sebagai orang yang diberkati Tuhan. Sebagai anak yang pantas diberkati Tuhan. Saudara harus tangkap ini. Statusnya diangkat, statusnya dikembalikan kepada yang semula. Bahwa dia adalah orang yang diberkati. Efesus pasal 1 ayat 3. Baca yang sama-sama dengan saya. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita apa? Akan atau telah? Kata telah itu artinya sudah selesai. Telah itu sudah already. Nggak perlu lakukan apa-apa. Syaratnya apa? Syaratnya apa? Efesus 1 itu tadi. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang dalam Kristus. Jangan telahnya dulu. Yang dalam Kristus. Jadi kalau di luar Kristus, telahnya lain. Kenapa bisa telah? Karena di dalam Kristus. Waktu kita diselamatkan, kita ini telah menerima. Posisi kita ini telah diberkati. Kita ini orang yang
telah diberkati bukan karena kita bekerja keras. Kita ini telah diberkati karena kita di dalam Kristus. Tuhan mengembalikan kita kepada keadaan semula. Kita bukan orang yang dikutuk, tanah tidak terkutuk karena kita. Kita adalah orang yang diberkati karena kita tinggal di dalam Kristus. Saudara harus ngerti siapa diri saudara sebenarnya. Saudara adalah orang yang diberkati. Jadi jangan punya mentalitas gini lagi. Tuhan berkati aku. Sudah nak. Halo? Sudah. Saudara sudah diberkati. Jadi jangan pernah ke Gunung Kawi untuk mencari berkat. Telo aja nggak apa-apa. Jangan pergi ke dukun cari pesugihan untuk mencari berkat. Berkat itu nggak perlu saudara cari. Berkat itu sudah ada di dalam hidup saudara. Sadar itu. Punyai mentalitas, percayai mentalitas bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Apa tandanya orang yang diberkati? Apa tandanya orang yang diberkati? Dengar, waktu dosa masuk dalam kehidupan manusia, tanah terkutuk karena manusia. Jadi sebenarnya tanah itu akan diberkati karena posisi kita yang diberkati. Itu bahasanya gini, apapun yang dikerjakan tangan kita untuk tanah itu, Tuhan buat berhasil. Masalahnya berhasil sama gampang itu dua hal yang berbeda. Halo? Berhasil sama gampang itu dua hal yang berbeda. Saudara tidak diberkati untuk membuat hidup saudara gampang. Saudara diberkati dan Tuhan berjanji kalau saudara diberkati, tanah itu diberkati karena saudara. Selama saudara kerja dengan segenap hatimu, percaya betul bahwa apa yang dikerjakan tanganmu Tuhan buat berhasil. Jadi saudara nggak emosional, nggak akan emosional kalau saudara kehilangan sesuatu. Tanda orang yang diberkati itu nggak akan pernah takut untuk memulai segala sesuatu dari awal. Nggak akan pernah memperebutkan sesuatu sampai kayak itu harta satu-satunya. Orang yang diberkati, orang yang sadar bahwa dia diberkati, tidak akan pernah takut untuk memulai sesuatu dari awal kembali. Saya berdoa ini relevan buat saudara. Selama saudara rajin, selama saudara sungguh-sungguh lakukan yang terbaik, percaya saya, berkat Tuhan itu melimpah buat hidupmu. Alkitab cerita tentang Abraham dan Lot. Abraham sadar dirinya diberkati Tuhan. Ketika dia mau pisah sama Lot, Lotnya suruh milih. Kalau kamu ke kanan, aku ke kiri. Kamu ke atas, aku ke bawah. Kamu ke utara, aku ke selatan. Kamu ke barat, aku ke timur. Kita nggak perlu gontok-gontokan. Kamu ke sana, kamu pilih dulu. Kenapa Abraham kasih kesempatan Lot pilih dulu? Karena dia nggak takut. Tanah itu subur buat dia. Tanah yang kering sekalipun, kalau dia kerjakan dengan segenap hatinya, dengan sungguh-sungguh, itu jadi tanah subur. Ingat, saudara akan hidup berdasarkan apa yang saudara percaya. Saudara akan bertingkah laku berdasarkan apa yang saudara percaya. Dan saudara akan mendapatkan hasil sesuai dengan cara hidup saudara. Kalau saudara percaya bahwa saudara adalah orang yang diberkati, saudara akan kerja dengan rajin, dengan segenap hatimu, dengan mentalitas yang benar. Enggak pernah takut kehilangan segala sesuatu, berani memulai segala sesuatu dari awal karena tangan saudara diberkati Tuhan. Dan saudara akan menikmati hasilnya. Saudara nikmati berkat Tuhan. Amin. Ada amin. Saya enggak lagi memotivasi saudara. Saya lagi membukakan kebenaran firman Tuhan supaya saudara hidup seperti kebenaran yang seharusnya. Kalau saudara adalah orang yang kaya, tapi punya mentalitas miskin, kesalahannya bukan kepada kekayaan saudara, kesalahannya di mentalitas saudara.
banyak dari kita itu nggak tahu apa yang kita punya. Karena kita nggak kenal kebenaran. Kalau saudara kenal kebenaran, responi dengan sungguh-sungguh, jalan dalam kebenaran itu. Karena dia datang untuk memberikanmu hidup berkelimpahan katanya. Kata hidup berkelimpahan itu bukan soal materi, tapi soal kepenuhan hidup. Jalani hidup sebagai orang yang diberkati. Amin. Kejadian 1 ayat 28, lanjut. Keadaan saudara adalah keadaan yang diberkati. Lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyak. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Tuhan berfirman setelah memberkati manusia, Tuhan baru berfirman. Tuhan baru meminta mereka melakukan sesuatu. Makanya dalam hidup ini, dengar ini baik-baik, tunggu berkat Tuhan, baru bertindak. Jangan bertindak dulu, baru minta berkat Tuhan. Tunggu diberkati dulu, baru bertindak. Saudara bertindak karena saudara adalah orang yang diberkati. Jangan dibalik. Makanya kalau menikah, tunggu diberkati baru bertindak. Yanuar ngerti maksud saya. Jangan bertindak dulu, baru belakangan minta berkat. Kebalik saudara. Diberkati dulu, baru beranak cucu. Jangan beranak cucu dulu, baru diberkati. Salah. Gak pantas. Bukan itu, bukan begitu sistem kerajaan Allah. Sistem kerajaan Allah itu kita melakukan sesuatu karena kita sudah diberkati. Jadi melakukannya itu dengan segenap hati, dengan sungguh-sungguh, dengan maksimal, dengan kepenuhan, dengan utuh. Tuhan berfirman, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Kata beranak cucu sebenarnya agak kurang tepat terjemahan bahasa Indonesia. Terjemahan aslinya, bahasa aslinya, beranak cucu itu parah. Artinya menghasilkan buah. Jadi bukan beranak cucu dalam konteks hanya sekedar punya keturunan. Tapi Tuhan berkata, Tuhan berfirman, setelah aku memberkatimu, sekarang engkau harus berbuah. Berbuah itu artinya menghasilkan sesuatu dari kehidupan. Saudara, kalau baca Alkitab, saudara, dari Kejadian sampai Wahyu, saudara akan menemukan kata buah ini banyak. Itu harapan Tuhan, itu tujuan Tuhan menciptakan kita. Supaya apa? Supaya kita ini berbuah. Mazmur pasal 1 ngomong tentang buah, Yohanes ngomong tentang buah, Yesus ngomong tentang buah. Kalau kamu tinggal di dalam aku dan aku di dalam kamu, akulah pokok dan kamu carangnya, kamu akan berbuah kalau kamu melekat kepadaku. Kenapa? Karena memang berbuah adalah tujuan dan maksud Allah menciptakan kita. Kita nggak dipanggil untuk kumpulkan sebanyak mungkin dalam hidup. Pohon yang berbuah itu, satu-satunya oknum, satu-satunya pribadi yang tidak bisa menikmati buah dari pohon itu adalah pohon itu sendiri. Betul nggak? Nggak ada keuntungan untuk pohon itu. Saya nggak pernah melihat pohon durian lagi buka duriannya sendiri. Wah, enak rek. Nggak pernah. Karena memang buah bukan untuk pohon itu. Buah itu untuk orang lain. Saudara harus mengerti bahwa tujuan Tuhan menyelamatkan saudara adalah untuk saudara bisa berbuah, menghasilkan sesuatu untuk orang lain, membawa keuntungan buat orang lain. Jadi seharusnya kalau saudara diselamatkan, pertanyaan terbesar dalam hidup saudara bukan gini, apa untungnya buat saya? Bukan lagi gitu. Halo? Kalau saudara bekerja bukan lagi tanya, apa untungnya buat saya? Tapi apa yang bisa saya berikan? Saudara harus tanya sama diri saudara sendiri. Di dalam level apapun, di pekerjaan saudara, di rumah tangga saudara, di keluarga saudara, di gereja ini, jangan pakai pertanyaan gini, apa untungnya buat saya? Itu pertanyaan yang orang yang terkutuk, yang tidak diberkati Tuhan. Tapi kalau saudara sudah diberkati Tuhan, pertanyaannya gini, karena saya sudah diberkati Tuhan,
kira-kira apa yang bisa saya lakukan supaya komunitas saya, supaya keluarga saya, supaya pasangan saya, supaya anak-anak saya bisa mendapatkan keuntungan yang besar dari kehidupan saya. Maka akan berbeda cara hidup saudara. Halo? Saudara nggak akan ikut demo 1 Mei. Iya benar 1 Mei. Demo buruh gitu kan. Naikkan gaji. Tapi setiap kali ngantor, datangnya on time, pulang on time. Kalau bisa curi-curi uang dikit-dikit. Enggak. Saudara nggak akan hidup di dalam tuntutan. Orang yang berbuah, orang yang menghasilkan buah tidak akan hidup dengan tuntutan. Hidup saudara akan selalu bertanya apa yang bisa saya beri. Saudara akan ngerti betul, memang lebih berbahagia memberi daripada menerima. Amin. Tuhan menuntut kita, Tuhan menginginkan, Tuhan kasih tujuan, Tuhan kasih purpose buat hidup kita. Keselamatan itu akan memampukan kita untuk berbuah. Kita dipanggil dalam hidup ini untuk menghasilkan sesuatu. Tapi usia saya sudah senior, Pak. Mazmur bilang gini, orang benar yang ditanam di pelataran bait Allah akan tetap berbuah, bahkan sampai pada masa putih rambutnya pun menjadi gemuk dan segar. Ini bukan soal fisik, saudara, percaya saya. Saya gak lagi nyinggung, sungguhan. Sampai masa tuanya jadi gemuk dan segar. Itu artinya apa? Orang masih bisa menikmati hidupnya. Jangan takut, jangan ragu. Selama kita nggak menjalani hidup ini egois untuk diri kita sendiri, kita bisa menghasilkan sesuatu. Yohanes 15 ayat 16 berkata seperti ini. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu tinggal, supaya kamu datang dan tidak perlu menghasilkan apapun. Gitu? Aku telah menetapkan kamu supaya kamu apa? Pergi dan menghasilkan buah. GMS Surabaya, gereja dipanggil bukan untuk tujuan akhir gereja itu bukan supaya saudara datang ke tempat ini setiap hari Minggu, selesai, habis angkat tangan selesai, ya sudah selesai, saya sudah absen. Saudara nggak dipanggil hanya untuk sekedar memenuhi bangku gereja. Manasin bangku gereja. Gereja ini ada supaya saudara pergi ke dalam kehidupan saudara sendiri dan menghasilkan buah. Supaya orang-orang di sekitar saudara bisa menikmati buahnya. Kalau saudara adalah seorang pekerja, hasilkan buah pekerjaan yang baik untuk perusahaan saudara. Supaya orang tanya, orang ini ya kalau kerja lain. Beda. Kalau dia dikasih kerjaan, semuanya beres. Belum dikasih kerjaan, belum dikasih tanggung jawab, sudah dikerjakan. Top. Nilainya bukan 6, 10. Gereja mana sih ini? GMS Surabaya. Amin. Kalau saudara istri, saudara dipanggil untuk menghasilkan sesuatu di rumah dan untuk suami saudara. Lakukan yang terbaik. Suamimu butuh penghormatan, suami saudara butuh dukungan, saudara penolong bukan perongrong. Suami-suami senang nih kelihatannya. Kasih buah yang terbaik. Jangan cuma kemampuan saudara adalah Jangan deh. Jangan sampai kemampuan saudara hanya sekedar berhasil menemukan di mana tempat persembunyian suami saudara menaruh uang-uang saudara. Jangan sampai kepekaan saudara itu cuma Tuhan, di mana dompetnya? Itu keahlian tuh, saudara. Jadikan diri saudara penolong supaya suami saudara merasakan dampak buah yang saudara hasilkan. Jangan setiap bulan nih, waktunya. Amin. Dengar saya baik-baik.
Percaya saya bahwa saudara akan diberi berdasarkan kualitas buah yang saudara hasilkan. Halo? Kalau buah saudara asam, jangan nuntut. Kalau buah saudara manis, harga saudara akan mahal. Amin? Amin? Mungkin ada di tempat ini yang ngomong, aduh tapi tempat kerja saya, aduh tapi keluarga saya nggak bisa menghargai hasil pekerjaan saudara saya. Percaya saya, selama saudara menghasilkan sesuatu yang signifikan, kalaupun orang tidak memberikan yang pantas buat saudara, dengar ini bebek, maka itu akan jadi gilirannya Tuhan yang akan memberkati dengan lebih luar biasa buat hidup saudara. Saudara nggak dipanggil hanya untuk datang ke gereja. Yesus tidak mati hanya supaya saudara datang ke gereja. Yesus mati di atas kayu salib supaya saudara berbuah dan buahmu itu tetap. Amin. Dimanapun saudara berada. Hasilkan buah. Hasilkan karya. Hasilkan sesuatu. Berkontribusilah. Dimanapun saudara berada. Entah di CG, jangan tanya, aduh CG ini tidak enak. Aku nggak bisa dapatkan sesuatu. Saudara datang ke CG, jangan pernah punya mentalitas untuk dapatkan sesuatu. Karena saudara akan mendapatkan sesuatu ketika saudara berkontribusi. Di gereja ini, saudara akan diajar, dididik. Bukan untuk menuntut, tetapi untuk memberi. Karena ketika saudara memberi, di situ ada kepuasan. Yesus berkata, aku menetapkan kamu untuk kamu pergi dan menghasilkan buah. Ayo ganti mentalitasnya yuk. Jangan mentalitas beri aku. Jangan mentalitasnya apa yang bisa aku dapatkan. Itu mentalitas dunia. Mentalitas kita orang-orang yang diselamatkan adalah ini. Apa yang bisa aku beri? Apa yang bisa aku lakukan? Kalau saudara dipanggil sebagai pemimpin, saya juga harus terus mempertanyakan kepada diri saya sendiri. Apa yang bisa saya berikan untuk orang-orang yang saya pimpin? Apa yang bisa saya hasilkan untuk mereka? Apa yang bisa saya beri buat mereka? Uang saya nggak punya, makanya Petrus berkata, emas dan perak tidak ada padaku. Apa yang aku punya, aku berikan bagimu. Karena sukacita kita itu untuk hasilkan sesuatu. Ini doa saya buat semua jemaat yang hadir hari ini. Saudara sadar bahwa saudara adalah orang yang diberkati. Jangan cari berkat lagi. Jangan minta berkat lagi. Percaya saudara sudah diberkati. Dan ini doa saya. Saudara akan menjadi orang yang berbuah. Berkali-kali lipat. Dimanapun saudara berada, saudara menghasilkan buah. Di tempat kerja saudara, di rumah tangga saudara. Amin. Di keluarga saudara, saudara adalah orang yang diberkati. Kenapa? Karena nama Tuhan baru akan dimuliakan. Halo, nama Tuhan baru akan dimuliakan ketika saudara menghasilkan buah. Baca lagi Yohanes tadi. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu apa? Tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku, apa? Diberikannya kepadamu. After salvation, setelah Tuhan menyelamatkan kita, setelah Tuhan membayar harga yang sangat mahal buat kita, pertanyaannya, tanya ini di hatimu. Apakah darahnya tercurah sia-sia untuk hidup kita? Apakah darahnya tercurah sia-sia buat hidup kita? Artinya kita tidak menjalani hidup dengan tujuan
yang seperti yang dia mau, sia-sia. Itu sama kayak kita membeli barang, tapi barangnya nggak berfungsi, sia-sia kita beli barang. Kalau Tuhan sudah membeli kita, Tuhan punya ekspektasi, kita berfungsi, menghasilkan buah untuk kerajaannya. Ayo bawa hati ini, bawa hati yang sungguh-sungguh mau datang ke Tuhan dan berkata, Tuhan, aku mau darahmu tidak tercurah sia-sia. Amin.